Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update mengenai market crypto ya. Saya udah spend beberapa hari juga kita lihat di sini kira-kira pergerakan market crypto itu akan seperti apa secara outlook ke depannya juga. Kenapa? Karena memang bisa dibilang untuk saat ini sangat-sangat membingungkan juga. Ya, Bitcoin sekarang berada di kisaran level 26.000, 25.000-an. Sebenarnya kita mau ke arah mana sih? Apakah Bitcoin akan turun lagi ke belasan ribu atau mungkin bisa mengalami kenaikan lagi? Jadi di video kali ini kita akan bahas ya mungkin secara teknikal maupun secara makronya. Kenapa makro? Karena memang minggu ini sebenarnya full ya. Kalau teman-teman lihat nanti kita akan bahas ada ini di sini kita lihat economic calendar gitu ya. Ada beberapa hal yang kita bisa bahas nanti inflasi, FOMC juga yang akan kita bahas di video ini. Ya, berikut juga nanti kita membahas juga secara teknikal mungkin untuk Ethereum maupun juga untuk Bitcoin. Jadi biar teman-teman tahu kira-kira outlook ke depannya itu bagaimana sih atau keadaan ke depannya. Dan kembali lagi disclaimer on and do your own research juga ya, karena setiap analisa di video ini juga analisa pribadi. Jadi ya sesuai dengan resiko teman-teman dan keputusan tetap diambil oleh teman-teman sendiri. Ya, jadi kita mungkin bisa langsung masuk aja ke dalam videonya. Market gak terlalu banyak pergerakan juga ya. Bisa dibilang market sekarang kembali ke dalam zona low liquidity. Berarti likuiditasnya low ya, rendah. Artinya apa? Artinya sebenarnya kapanpun ya, perhatikan bisa naik ataupun bisa turun. Istilah seperti itu ya, dua arah ya, pasti naik kalau nggak turun ya. Tapi ini kapanpun. Kenapa? Karena volumenya tuh lagi kecil banget, thin volumenya kecil. Jadi tiba-tiba ada volume besar bisa langsung naik ataupun langsung turun kalau didam gitu ya. Nah, persis pas video ini saya buat juga malam ini akan ada FOMC meeting. Jadi kita akan lihat secara outlooknya juga ya. Tanpa berlama-lama kita lihat dulu dalam 24 jam terakhir di sini ada Tezos, ada MX token, Injective, Maker, Dash, Lunsi, Chainlink dan lain-lainnya mengalami kenaikan tapi ya nggak terlalu signifikan juga, mungkin 1-2%. Untuk yang mengalami penurunan juga banyak. XRP sini turun 5%, Stellar turun 3%, ApeCoin turun 3%, dan beberapa kripto lainnya ya. Satu hal yang saya perhatikan, ini altcoin bleeding against Bitcoin. Artinya apa? Artinya altcoin ini sangat-sangat melemah ya kalau kita bandingkan secara performa. Altcoin sempat turun drastis di hari Sabtu kalau tidak salah ya, minggu lalu. Turun drastis, mungkin 10, ada yang belasan persen, ada yang 7-8%. Itu cukup signifikan gitu ya. Ya hopefully itu nggak terjadi lagi, tapi kita akan bahas fear and greed. Kita di level 46 ya. Ini kita masuk ke dalam zona fear, tapi memang kita ya berada di kisaran area ini saja ya. Belum benar-benar kita fear ataupun belum benar-benar kita greed banget ya. Harus sabar, memang di crypto market harus sabar. Kalau teman-teman nggak kuat ya nggak harus dipantau setiap hari juga ya. Tapi video ini menarik, kenapa? Karena kita bahas lebih secara bukan long term sih, tapi medium term, mungkin bulan depan atau beberapa minggu gitu ya. Nah, kalau kita lihat economic calendar, beberapa hal yang saya mau noted atau saya highlight gitu ya. Yang pertama bahwa tentang CPI ya, CPI sempat ada resultsnya keluar itu hari Selasa ya. Di sini teman-teman bisa lihat sebenarnya result CPI atau hasil CPI ini keluar bagus. Teman-teman bisa lihat CPI year on year-nya dia 4%, month on month 0,1%. Dan ini kalau kita bandingkan dengan ekspektasinya kan 4,1% dan 0,2%. Ya, ini udah turun di bawah ekspektasi. Harusnya ini menjadi good thing atau sesuatu yang bagus untuk market gitu ya. Market sempat naik tapi langsung turun lagi gitu ya. Jadi basically nggak ada terlalu pergerakan, karena menurut saya mungkin mereka melihat secara fokusnya di core CPI-nya, dimana core CPI ini relatif ya sesuai ekspektasi juga ya, stabil 0,4, 5,3 juga. Atau ya karena ada yang event lebih besar di minggu ini juga, yaitu adalah FOMC ya. Jadi CPI mungkin yang dibuat ini nggak akan terlalu signifikan. Orang-orang akan melihat lebih terhadap FOMC-nya gitu. Nah, FOMC di sini ya, kalau teman-teman nggak tahu FOMC adalah Federal Open Market Committee. Ini adalah di mana orang-orang ya petinggi di the Fed gitu, di Federal Reserve, mereka meeting gitu ya. Mereka meeting dan mereka akan menentukan suku bunga
gitu. Apakah mereka akan menaikkan suku bunga atau menurunkan suku bunga? Intinya itu. Nah, kenapa penting sekali? Karena suku bunga Amerika ini kan menjadi acuan juga untuk suku bunga di negara-negara lain, termasuk ya di Indonesia, Bank Indonesia juga. Gitu. Jadi efek seluruh dunia ini. Makanya banyak orang yang melihat FOMC ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, makanya kita bisa lihat di bulan Juni tanggal 13 sampai 14 yaitu adalah hari ini akan menjadi yang cukup menarik. Ya, kalau teman-teman mau tahu tanggal tepatnya, ya hari Kamis, teman-teman bisa lihat bukan Thursday ya. Coba ya, bentar ya, saya coba perhatikan dulu. Nah ya, makanya teman-teman bisa lihat dari sini. Makanya ini penting ya. Secara makro, apalagi dengan situasi financial market juga di saat ini, ya situasinya ya makro ini sangat menentukan. Nah, ini kita bisa lihat hari Kamis ya, 15 Juni jam 1 subuh ya, jam 1 subuh. Di sini teman-teman bisa lihat ada FOMC Economic Projection dan FOMC Statement maupun Fed Interest Rate Decision atau keputusan suku bunga Federal Reserve sendiri. Nah, beberapa hal yang saya tahu, ini bukan analisa pasti juga gitu ya. Tapi kalau teman-teman lihat secara target rate probability atau secara probabilitas secara target, saat ini kan rate berada di kisaran 5% sampai 5,25% gitu ya. Dan 93% secara ini probabilitasnya ya, ini melihat bahwa Fed ini nggak akan naik, akan pause, akan diam saja, tetap di 5% sampai 5,25%. Lalu kita bisa lihat ada sekitar 7%-an ini yang melihat Fed ini ada kemungkinan menaikkan suku bunga 0,25% ya. Intinya kalau teman-teman mau tahu, kalau misalnya The Fed menaikkan suku bunga, ini sebenarnya nggak terlalu bagus untuk kripto. Tiba-tiba kripto turun, saya nggak akan shock kalau misalnya hal ini terjadi gitu ya, kalau dia naik 0,25%. Tapi kalau misalnya dia skip atau dia pause, dia nggak akan naikin, ini good thing, ini situasi yang bagus juga. Pertanyaannya adalah apakah ini sudah price in ke dalam market atau belum. Artinya apa? Artinya apakah market akan bergejolak, intinya dengan Federal Reserve tidak akan menaikkan suku bunga, artinya Bitcoin, kita kembali ke chart Bitcoin, apakah Bitcoin akan mengalami kenaikan? Yes, ada possibility itu terjadi juga gitu ya, dengan adanya kalau The Fed nggak akan menaikkan suku bunga. Nah, jadi mungkin ada momentum positif ya intinya. Kalau kita lihat ya, kembali lagi ini bukan hal yang pasti, tapi kita lihat secara probabilitasnya juga ya. Kenapa The Fed lebih prefer untuk nggak menaikkan suku bunga? Kalau saya rasa ini mereka lebih melihat dari hasil CPI juga, CPI yang sudah mulai relatif stabil, yang tadi kita bahas relatif stabil. Job marketsnya mungkin ini akan menarik secara jumlah unemployment rate dan lain-lainnya, tapi mungkin dia akan menunggu dulu. Jadi bulan Juni mungkin dia skip. Nah, bulan Juli itu yang akan menjadi penentuan kalau menurut saya, apakah Fed itu bisa naikin suku bunga atau enggak. Itu probabilitasnya lebih besar seharusnya gitu. Nah, sekarang kita balik ke ini ya, dari TED Talks Makro, dia juga berkata happy hawkish pause day. Istilahnya market ya, kalau menurut dia di sini 96%. Bahkan dari beberapa bank-bank besar, Bank of America, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo, dan lain-lain, banyak yang bilang dia bakal pause. Ya, pause artinya ya nggak akan menaikkan suku bunga. Hopefully itu yang terjadi gitu ya. Karena kita butuh katalis positif untuk market naik. Next up kita mau lihat Bitcoin dulu ya, Bitcoin Binance Spot. Ya, Binance kan menjadi salah satu exchange juga. Kalau teman-teman lihat di sini, ini low volume. Ya, ini bahkan teman-teman bisa lihat ini low volume. Saat ini market lagi low volume. Still very easy to push the market around with 100 Bitcoin. Jadi bisa kalau teman-teman ada 100 Bitcoin gitu ya, pasti ada orang-orang yang punya 100 Bitcoin atau bahkan lebih gitu ya. Mereka bisa beli ataupun jual Bitcoinnya. Ini akan move the market ya. Apakah move the market dengan kenaikan atau penurunan juga seperti ini gitu. Nah, kita akan bahas teknikal, tapi saya mau reminder juga ya, karena kita memang lagi ada sponsorship dan partnership juga dengan CoinX Exchange juga ya. Kalau teman-teman yang belum ada CoinX, belum download CoinX, feel free untuk register CoinX gitu ya, mungkin menggunakan referral code saya biar teman-teman bisa mendapatkan benefitnya juga gitu ya. Apalagi kalau udah register trading juga gitu ya, teman-teman trading ya, tinggal deposit, mungkin transfer dari wallet ke wallet. Dan kita lagi ada event juga. Eventnya yaitu adalah Ask Me Anything basically. Dan kita lagi fokus terhadap investing, swing trading
ya basically investing versus trading sih, bukan versus, tapi kita mau lihat sebenarnya yang cocok buat kita itu apa. Ya, mungkin kita masih bahas tentang trading dan lain-lain. Nah, di AMA ketiga kita akan bahas lebih ke arah kriptonya. Kripto apa yang menarik ya untuk teman-teman perhatikan. Jadi ya, teman-teman mungkin bisa stay tune di AMA 2 atau AMA 3 ini. AMA 1 sudah kita lakukan minggu lalu dan seru banget gitu ya, seru banget. Teman-teman juga pertanyaannya bagus-bagus. Jadi hopefully ya di AMA 2 ini banyak ajak teman-teman juga gitu ya, mungkin yang suka kripto ataupun yang baru masuk kripto juga, kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai trading hal ini gitu ya. Nanti saat saya mungkin remind juga teman-teman di teman-teman Telegram yang belum join juga feel free to join ya. Tapi ini ya, stay tune, ini jam 8 waktu Indonesia Barat WIB gitu ya, 8 malam ya. Jadi see you teman-teman di sana. Kita mungkin masuk sekarang ke technical. Nah, ini technical yang menarik ya. Kalau saya akan bahas di daily dulu deh sebelum masuk. Kenapa daily? Karena ya kita membahas secara trend atau outlook ya beberapa minggu ke depan. Bukan kita lihat beberapa jam ke depan FOMC bagaimana, kita nggak akan melihat hal itu ya. Hopefully ya tadi pause. Kalau teman-teman lihat dari sini yang kita lihat ya, dengan adanya FOMC yang saya perhatikan ya, hopefully ini bisa bring the market up ya. Bitcoin mungkin bisa breakout dari ya downtrendnya dia. Kalau teman-teman lihat secara 4 jam bisa kelihatan ya. Ini dia lagi ada resistance kan. Jadi yang kita mau dia breakout mungkin dari ini. Apakah bisa? Ya mungkin, karena ini ada big event istilahnya. Kalau semua good news dan lain-lain ya mungkin bisa naik, atau ya mungkin bisa turun dulu, hit this, baru mulai mengalami kenaikan lagi. Ini juga salah satu skenario yang saya perhatikan juga gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat secara short term mungkin bukan artinya kita bullish dia bakal naik, tapi ya saya hope ya mungkin untuk ini mengalami kenaikan. Let's say untuk target secara target pun di area kisaran level 26.600 ataupun sampai sekitar level 27 ribuan. Ya jadi mungkin kalau teman-teman lihat ya di area ini. Ya. Tapi nggak akan terlalu bullish juga di area ini gitu, karena saya lihat sebenarnya ini belum flush ya secara market. Kemarin kita lihat ini mungkin udah terjadi nih bottom ya gitu ya, tapi kan nggak disangka Binance isu Binance crypto baiknya jadiin security dan lain-lain ini membuat market turun lagi. Apakah ini adalah waktu yang tepat untuk kita go bullish? Kalau secara investasi mungkin iya, tapi kalau untuk secara short term mungkin belum gitu. Kenapa? Karena belum ada massive sell off ya. Jadi saya perhatikan kalau misalnya market breakout pun di sini, mungkin ada potensi ini cuma ambil liquidity mungkin di bagian ini, karena teman-teman bisa lihat di sini banyak banget kan liquidity-nya di sini ya, menjadi resistance juga kan di area kisaran level 27.200 hit di sini. Nah, baru di sini mungkin dengan dia mengambil liquidity di sini bisa membawa Bitcoin turun lagi gitu ya. Ini mungkin memasuki akhir-akhir bulan Juni gitu ya, kalau secara timeline-nya gitu ya, dalam beberapa mungkin minggu depan kalau memang benar-benar turun. Tapi kembali lagi ini hanya analisa juga ya, disclaimer on. Untuk target ya kemarin kita sempat bahas bahwa target kisaran level 25.000, tapi saya mau bahas satu target lagi. Kenapa? Karena saya takut ini nggak hold juga. Jadi ini yang juga saya perhatikan sebenarnya ya. Ini buat di dollar cost averaging juga kalau teman-teman yang mau DCA Bitcoin ini ya. Kita lihat dari swing low ke swing high-nya sebelumnya. Nih, teman-teman bisa lihat level golden ratio, golden pocket lah. 0,65 sama 0,618. Ini biasanya saya perhatikan. Nah, ini mungkin akan menjadi level saya yang baru untuk yang membeli Bitcoin. Ya, kisaran level berapa ini? Kisaran level 24.000, 23.800-900-an sampai kisaran level 24.300 ya. Dan ini pun ya cukup bisa terjadi sih gitu ya. Kenapa? Karena kita lihat kalau dari sisi kita di sini ini turun tinggal 7% lagi. Ya 7% ya cukup besar, tapi ya kita lihat market turunnya kan cukup drastis istilahnya. Jadi ya bukan sesuatu yang mustahil untuk Bitcoin turun ke area level ini, key levelnya lah istilahnya. Dan ini mungkin banyak orang yang bakal panik juga pada saat dia mengalami penurunan di sini, padahal ini menjadi good opportunity untuk buy. Nah, ditambah lagi kalau teman-teman lihat secara weekly-nya, kita buka ini. Nah, ini adalah moving average 200. Teman-teman bisa lihat juga di dalam moving average 200-nya di sini, ini hit juga ya di area kotak box warna ini. Artinya ini bisa menjadi additional level support
Makanya nih saya perhatikan ya di kisaran level ini 24 ribuan menjadi next level untuk Bitcoin gitu ya. Menarik ya, hopefully ini menarik untuk ini. Baru mungkin pada saat Bitcoin testing ke level ini baru mungkin bisa bounce lagi ya, itu yang kita harapkan. Nah untuk Ethereum hampir sama juga sebenarnya. Nah kalau Ethereum kita close ini dulu. Nah kalau teman-teman lihat Ethereum sama, ambil dari swing high ke swing low nya, bahkan dia sebenarnya udah terkoreksi cukup besar Ethereum. Ini turun lagi ya mungkin kisaran 3-4-5%-an lagi gitu ya. Jadi ya cukup possible untuk Ethereum terjadi gitu ya, untuk kembali ke dalam golden zone ini. Jadi mungkin ini dulu untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe juga. Dan jangan lupa juga kita akan ada AMA ya, AMA, dengan tema adalah perbedaan investing, swing trading, day trading, dan scalping. Jadi ya see you there teman-teman, and see you in the next video. Bye bye.